Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Yang kita diskusikan pada hari ini adalah Rapermen yang sudah diuji publik pada hari Kamis malam kemarin. Dan nanti masih ada rencananya besok Selasa itu ada perbaikan sesuai dengan hasil uji publik, dan kemudian akan diuji publik ulang pada hari Kamis nanti, dan kemudian langsung setelah itu adalah melakukan harmonisasi pasal-pasal antar kementerian dan lembaga. Setelah itu kemudian masuk ke Kemenkumham untuk diundangkan. Biasanya seperti itu. Jadi ini adalah hasil bahan untuk uji publik yang pertama. Di dalam Rapermen ada proses pengalian aset, kemudian pengalian kelembagaan, pengalian pengelola, pengalian kegiatan usaha, dan penyelesaian permasalahan. Kalau ada masalah di lapangan. Kemudian dalam hal BUMDes bersama, karena ini juga sebagian mungkin perlu spesifik, maka dirumuskan organisasi, modal dan aset serta kegiatan usaha. Kita ketahui modalnya tentu saja berbeda dengan BUMDes bersama yang langsung muncul pertama kali. Kalau ini kan pengalihan. Kemudian bagaimana pembinaan pengawasan dan evaluasi. Saya kira prinsipnya kepemilikannya oleh masyarakat, partisipatif. Ini kepemilikan masyarakat dipastikan karena memang ini UPK. Kemudian ada kesetiakawanan sosial, kekeluargaan, dan kegotong royong. Memastikan bahwa solidaritas sosial, paradigma solidaritas sosial itu bergerak di sini. Jadi perlu kita sadari ada pergeseran paradigma, atau kalau menurut Thomas Kuhn revolusi paradigmatik, paradigm shift dari yang tadinya holistik di dalam PNPM kemudian menjadi paradigma solidaritas sosial di dalam UPK transformasi, sehingga kesetiakawanan sosial, kekeluargaan, dan kegotong royongan itu muncul. Jadi ada perubahan paradigma. Itu yang penting ketika kita membahas transformasi ini. Kemudian di sini ada dana untuk masyarakat yang akan dicek lebih lanjut. Kemudian ada wewenang bagi pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan. Yang dalam hal ini tentu saja pembinaannya yaitu mendaftar ke dalam bumdes.kemendesa.go.id, kemudian setelah mendapatkan badan hukum maka ada peringkat per tahun yang dihitung dari terutama perjalanan bisnis selama setahun terakhir. Ini memastikan bahwa aset dari BUMDes ini PNPM UPK itu adalah milik bersama masyarakat. Jadi memastikan seperti itu, bukan terus kemudian entah itu dimiliki oleh kecamatan, dimiliki oleh desa, dimiliki oleh pengurus, atau dimiliki oleh, bahkan sempat muncul di dalam beberapa diskusi, dimiliki oleh BKAD ya. Ini tidak. Jadi memastikan bahwa karena ini dananya bantuan sosial dari pemerintah kepada kelompok masyarakat pada waktu itu dan pada warga miskin desa, maka memastikan bahwa asetnya itu milik bersama masyarakat. Tidak bisa dimiliki oleh masing-masing desa juga, karena ini milik bersama bagi masyarakat. Kemudian ingin dilihat kedudukan desa di dalam pengelolaan dana UPK. Kemudian bahwa yang utama itu kegiatan utamanya adalah proses bukan simpan pinjam tapi terutama pinjam, karena ini sebagai lembaga keuangan desa LKD dengan K kecil dan D kecil, L-nya besar tapi K-nya kecil dan D-nya kecil. Itu sesuai dengan aturan OJK tidak boleh melakukan kegiatan perbankan, yaitu penyimpanan uang, tapi yang boleh melakukan adalah peminjaman. Jadi
bentuknya tetap bergulir dari hasil peminjaman. Kemudian jenis usaha lain kalau sudah ada, karena ini beberapa UPK sudah berkembang lebih lanjut, ada usaha yang lain tetap dilakukan, bisa. Jadi Gus Koco minggu lalu sempat menyampaikan bisa saja itu bentuknya adalah sebagai unit usaha dari BUMDes bersama lembaga keuangan desa. Nah, kemudian pengalihan itu wujud dari kerjasama antar desa. Ini satu hal yang mungkin penting di dalam rancangan permen, meskipun tentu saja ini masih berbentuk rancangan, jangan sampai lupa itu. Rancangan yang bisa ada perubahan meskipun biasanya minor, itu bukan BKAD, tapi terutama MAD, bukan Badan Kerjasama Antar Desa, tetapi musyawarah antar desa sebagai forum tertingginya. Sehingga di situ wujud dari kerjasama antar desa adalah adanya musyawarah antar desa atau MAD. Jadi ini ada hal-hal pokok yang memastikan mekanisme di dalam transformasi UPK SPNPM. Yang pertama, asetnya tetap milik bersama masyarakat. Jadi asetnya bukan aset milik desa, milik pengurus, milik BKAD, milik kecamatan, milik Pemda gitu, bukan, tapi milik bersama masyarakat. Jadi miliknya masyarakat. Kemudian kegiatan utamanya adalah lembaga keuangan desa. Kegiatan utamanya itu artinya apa? Boleh ada kegiatan lain, tapi tetap harus ada kegiatan untuk peminjaman dana kepada warga miskin di desa-desa di satu kecamatan. Kemudian pengalihannya, jadi sebagai BUMDes bersama, maka ini adalah pengejawantahan dari kerjasama antar desa. Kemudian pengalihan diputuskan melalui musyawarah antar desa sesuai dengan undang-undang desa. Jadi musyawarah antar desa, kemudian isinya hasil dari musyawarah antar desa, kalau kita baca dalam Permendagri tentang kerjasama desa, itu adalah Perkades, Permakades, peraturan bersama kepala desa. Nah, kemudian siapa yang bisa menjadi inisiator untuk musyawarah antar desa? Karena di sini memang antar kepala desa, maka inisiatornya adalah kepala desa, sudah pasti. Atau inisiatornya adalah pengelola UPK yang existing pada saat ini. Jadi musyawarah antar desa bisa diusulkan oleh kepala desa atau bisa diusulkan oleh pengelola UPK existing pada saat ini. Kemudian bagaimana dengan pengalihannya? Yang pertama soal aset. Jadi pertama asetnya harus dihitung dulu. Jadi tidak asal dialihkan, tapi asetnya dihitung dulu. Kemudian setelah itu kalau dilihat isinya, pasti di situ ada hibah dari pemerintah pada waktu PPK sampai kemudian PNPM, program pengembangan kecamatan PPK, kemudian di tahun 2007 menjadi PNPM, program nasional pemberdayaan masyarakat. Kemudian hasil dari surplus pinjaman perguliran itu juga dianggap sebagai aset. Jadi itu pengembangan modal itu kemudian dianggap sebagai aset. Kemudian kalau ada yang sudah membeli mesin-mesin, ada yang membeli tanah, lahan, ada yang membeli bangunan, itu kekayaan lain yang diperoleh secara sah selama pengelolaan itu juga menjadi aset. Keseluruhan aset itu menjadi milik bersama masyarakat. Jadi kembali lagi ke tadi rambu-rambu 1, bahwa ini adalah milik bersama masyarakat dan diperuntukkan untuk penyertaan modal. Jadi di situ
penyertaan modal langsung dari masyarakat. Jadi semua aset UPK itu sebagai milik bersama masyarakat dan kemudian di situ sebagai penyertaan modal. Jadi dengan cara demikian maka tidak memastikan tadi etika Gus Salim tadi bahwa jangan sampai miliknya warga miskin kemudian hilang, karena itu kemudian secara etis kita semua yang turut bertanggung jawab. Jadi karena itu miliknya warga miskin. Bagaimana kalau sebagian dari pengelola UPK itu mengelola wilayah kelurahan? Jadi pengalihan kelembagaan untuk yang kelurahan. Khusus yang kelurahan itu difasilitasi pengalihannya menjadi BUMDes bersama LKD oleh bupati atau wali kota. Jadi kepala daerah ini punya peran penting, terutama ketika membentuk BUMDesma LKD yang sebagian dari UPK-nya itu sebetulnya bekerja di wilayah kelurahan, tidak sepenuhnya di wilayah pedesaan. Banyak yang bertanya mengenai hal ini beberapa minggu yang lalu. Di proses pengalihannya itu difasilitasi oleh bupati atau wali kota, artinya kepala daerah di level daerah tingkat 2. Kemudian ada permufakatan antara tadi hasil dari MAD tadi dengan masyarakat kelurahan juga melalui musyawarah antar desa. Jadi tetap basis seperti kalau kita di dalam BUMDes itu elemen tertinggi adalah Musdes, maka di dalam BUMDesma elemen tertingginya adalah MAD, musyawarah antar desa. Dan kemudian dalam musyawarah antar desa itu harus dipastikan bahwa hak masyarakat kelurahan itu dijamin melalui berbagai perwakilan. Jadi harus pasti seperti itu. Jadi untuk yang sebagian kelurahan, sebagian desa difasilitasi oleh kepala daerah. Kemudian di dalam satu musyawarah desa di mana ada wakil dari kelurahan, dan kemudian dipastikan bahwa warga miskin di kelurahan itu tetap memiliki aset di dalam UPK. Kemudian bagaimana dengan kalau seluruhnya kelurahan seperti biasa, maka ini difasilitasi oleh bupati. Begitu ada kelurahan maka difasilitasi oleh kepala daerah. Kemudian kepala daerah itulah yang menentukan apa kelembagaan yang cocok untuk pengelolaan UPK berikutnya. Intinya adalah tetap supaya dana untuk warga miskin itu tetap dikelola dan tetap berlanjut. Soal pergulirannya tetap berlanjut. Jadi pengalihan kelembagaan untuk yang kelurahan sepenuhnya pada pemerintah daerah. Bagaimana dengan yang berbadan hukum, yang sudah berbadan? Yang sudah berbadan hukum itu jika itu sudah berbadan hukum dan tidak menjadi unit usaha itu, maka harus membubarkan diri sesuai dengan aturan perundang-undangan di badan hukum tersebut. Kalau berbentuk PT, ya membubarkan diri PT-nya. Kalau koperasi, membubarkan diri operasinya seperti itu. Kemudian membentuk badan usaha milik desa bersama lembaga keuangan desa. Dan itu seperti biasa, keputusan itu diambil di dalam musyawarah antar desa. Kemudian ada berita acara tentang pembubaran itu dan kemudian menjadi BUMDes bersama LKD. Bagaimana dengan pengalian pengelola? Pengalian pengelola di sini bahwa BUMDes bersama itu berupa lembaga baru, dan di situ pasti harus melibatkan pengelola kegiatan UPK yang existing. Jadi sebetulnya pengelola tidak
terus kemudian restrukturisasi atau pemecatan, tidak seperti itu, tapi pengelola masuk di dalam kepengurusan organisasi BUMDes bersama. Kemudian di situ disesuaikan dengan pengorganisasian yang baru sesuai hasil MAD, sesuai hasil musyawarah antar desa. Kemudian yang tadi soal pengalian kegiatan, jadi untuk dana bergulir masyarakat itu harus menjadi kegiatan yang utama. Sementara kegiatan-kegiatan yang lain boleh ikut mengikuti sesuai dengan perkembangan UPK, karena UPK ada yang sudah sangat besar dan kemudian ada yang sudah berkembang, meskipun ada juga yang 5 tahun terakhir ini belum banyak, perkembangannya tidak terlalu pesat. Bagaimana untuk yang bermasalah? Untuk UPK yang tidak sehat atau saat ini operasinya tidak berlangsung atau yang kelihatannya tidak akan berkembang lebih lanjut. Jadi jika upaya penyehatan tidak menunjukkan perbaikan kinerja, maka pemerintah daerah bisa menutup operasi kegiatan dari dana bergulir masyarakat, likuidasi seluruh aset hasil dari ex-PNPM Mandiri Pedesaan. Jadi kalau ada masalah diselesaikan dulu, pertama dengan audit, kemudian restrukturisasi modal. Jadi modalnya dicek apa yang masih bisa, apa yang tidak, kemudian dicoba dengan perbaikan kepengurusan, dan kemudian tata kelola kelembagaan. Masih ingat tadi di tahun 90-an ini dekade tata kelola tadi. Jadi sampai sekarang kita kemudian punya istilah tata kelola. Kita tidak mengatakan organisasi, tapi tata kelola kelembagaan. Kalau sampai itu semuanya tidak bisa menghasilkan perbaikan UPK, ya nggak apa-apa, bisa ditutup operasinya oleh kepala daerah dan kemudian likuidasi dari seluruh asetnya, sehingga nanti ketika muncul BUMDesma baru itu sudah bersih dari hasil audit dan kemudian mendapatkan, kalaupun ada aset yang masih tersisa, itu aset yang sudah bersih, clear and clean. Jadi bisa digunakan oleh BUMDesma yang baru untuk membentuk lembaga keuangan desa. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.